Shalom, Good morning. ada sukacita hari ini karena Tuhan Yesus baik dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Betul Miss, hari ini kita akan merayakan Natal bersama SMA Kristen Tunas Daud Mataram. Yes, dengan tema My Life, My Offering. Yang artinya hidupku untuk melayani Tuhan. Oke, untuk memulai acara kita yang unik ini nih, Unik ya Miss, karena di masa pandemi ini kita merayakan Natal secara online atau daring. tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita dong. Jelas, kita harus tetap semangat dan tetap sukacita. Oke, sebelum kita memulai, kita akan membuka acara kita dan kita akan meminta kesediaan Bapak Direktur, Bapak Kristianto S. Boko untuk memimpin dalam doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semua siswa, guru dan staf SMA Tunas Daud serta seluruh peserta perayaan Natal SMA Tunas Daud Mataram. Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan menikmati perayaan Natalnya, mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Sang Natal yang kami peringati pada pagi hari ini, dan yang kami yakini pada saat ini Engkau telah menjadi Raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena oleh kasih karunia-Mu, maka kami Engkau selamatkan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati kasih karunia-Mu melalui setiap persembahan yang kami naikkan kepadamu dan melalui pujian penyembahan serta kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami percayai Tuhan, semuanya itu akan mengubahkan kami, sehingga kami memiliki kemampuan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau, yaitu hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang mengikuti perayaan Natal online pagi hari ini. Sehingga melalui kuasa-Mu, kami semua menjadi sarana-Mu untuk kami mempersembahkan yang terbaik. Melalui pekerjaan kami, melalui setiap tutur kata kami, melalui setiap tindakan kami, dimanapun kami berada, pada posisi apapun, semuanya biarlah ini menyenangkan hati Tuhan. Seluruh rangkaian acara Natal kami serahkan kepadamu, kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap multimedia yang kami pakai, setiap jaringan internet yang kami pakai. Terlebih dari itu, semua hati-hati yang terbuka untuk menerima kasih karunia-Mu. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui perayaan Natal SMA Tunas Daud Mataram. Amin. Shalom semua. Kita percaya ibadah kita hari ini bukan ibadah biasa. Kita akan memuliakan nama Tuhan karena Yesus telah lahir buat kita. Ia lahir di hati kita dan kita siap yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Yesus telah lahir di kehidupan kita, dan Dia pun lahir di hati kita. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Nya. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu lahir di hatiku,
Yesus, Engkaulah mahkota kehidupanku yang selalu menyertaiku dan melindungiku. Aku siap melayanimu dengan penuh hati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Thank you worship team. Yang sudah membawa pujian dan membawa kita untuk tetap semangat supaya lebih memaknai Natal ini. Yes, dan untuk lebih memaknai Natal kita kali ini, yuk kita dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gunawan Handoyo.
Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Merry Christmas untuk seluruh anak-anak terkasih SMA Kristen Tunas Daud. Selamat menikmati anugerah Tuhan, dan hari ini kita sama-sama akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah terindah yang Kau berikan untuk setiap kami. Melalui putra-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia dan merelakan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi setiap kami. Dan Kau juga bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut untuk setiap kami, memberikan kami kepastian akan kehidupan ini. Tuhan, terima kasih berbicara atas setiap kami. Kami terbuka untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom untuk setiap kita dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan share dengan sebuah judul, My Life, My Offering. Di dalam Matius pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12, kita melihat subtemanya adalah orang-orang Majus dari timur. Saya tidak akan bacakan seluruh ayat ini, tapi saya akan baca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur setelah mereka mengikuti tanda, yaitu bintang, tentang kelahiran seorang raja besar, raja yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu mereka datang dari tempat yang sangat jauh, kira-kira 1.500 km jauhnya dari negara mereka. Dari timur mereka ke barat dengan segala resikonya, dan mereka datang hanya dengan satu tujuan, menyembah raja besar tersebut. Siapakah yang dimaksud raja besar itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini luar biasa. Mereka melihat bintang itu, hati mereka terdorong oleh satu sukacita yang sangat besar. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah sang raja. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Orang-orang Majus ini bukan orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi mereka bisa melihat tanda-tanda dan mereka mengerti ada seorang raja yang lahir yang memberikan pengharapan bagi dunia. Oleh sebab itu mereka datang tidak dengan tangan hampa. Mereka datang mempersembahkan korban yang terbaik. Ada 3 persembahan, bukan berarti orang Majus ada 3 orang, ya. Memang 3 jenis persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang hebat, kita menghadap orang-orang yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Mempersembahkan korban. Pada waktu Tuhan Yesus memang lahir dengan segala kesederhanaan, tetapi itu tidak mengurangi tentang siapa Dia yang sebenarnya. Bapak, saudara-saudara, adik-adik semua, mari kita lihat di sini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini tentang Yesus, ya, tentang pribadi yang begitu luar biasa. Dia datang ke dunia ini memberikan sebuah hadiah yang siapapun tidak akan pernah bisa memberikannya, yaitu keselamatan kekal di dalam jaminan namanya sendiri. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Luar biasa. Di sini setiap orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan diperlakukan sebagai sahabat oleh Yesus. Orang-orang yang menghargai kelahirannya, menyambut kelahirannya, dan kemudian berjalan bersama dengan Dia, bahkan kemudian sama-sama menyalibkan daging kita, dan kita juga akan dibangkitkan untuk mengalami semua kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Sekarang persembahan apakah yang bisa kita berikan untuk raja yang sangat mulia itu? Sekali lagi saya katakan, kita semua sudah diberikan hadiah, yaitu keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama firman Tuhan berkata demikian,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita melihat untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada Kristus Yesus, tentunya ada standarnya. Di sini dikatakan persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Banyak orang mempersembahkan sesuatu yang mati. Ya. Orang tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa beribadah, dan kemudian mereka berkata, oh ya enggak apa-apa, saya akan titipkan persembahan, saya akan transfer persembahan saya akan berikan uang saya dan sebagainya. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan secara materi. Yang Tuhan inginkan adalah hidup saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Itulah yang dikatakan persembahan yang hidup. Kalau kita renungkan kata daripada firman Tuhan ini, dikatakan apa sih yang menjadi standar Tuhan? Persembahan seperti apa sih yang layak untuk kita berikan buat Sang Raja besar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang hidup artinya apa? Hidup yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak remaja, perhatikan baik-baik. Kita bisa berikan apa saja yang kita punya, tetapi bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang Yesus inginkan dalam kehidupan setiap kita. Yang Yesus inginkan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk diperbaharui di dalam Tuhan. Tuhan berikan kita new life, Tuhan berikan kita new hope, Tuhan berikan kita new future, masa depan yang luar biasa. Pada waktu kita menyerahkan seluruh hidup kita. Yang lama sudah berlalu, kehidupan yang lama diganti dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi maksud daripada persembahan yang hidup ini adalah kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita di dalam hidup yang baru, bukan hidup yang lama. Ini sungguh luar biasa. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, di sana dikatakan hati-hati ya, upah dosa itu maut. Selalu dikatakan bahwa dosa itu membawa kita untuk terpisah dari Allah, menjauh dari Allah, menjauh dari kasih karunia, menjauhkan kita dari pertolongan supranatural yang Tuhan janjikan, penyertaan Tuhan yang hebat untuk setiap kita. Kita harus belajar untuk melepaskan, meninggalkan semua dosa ini. Kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga waktu kita datang dan kita melakukan segala sesuatu, baik itu melalui perkataan, pikiran, sikap, dan perbuatan kita, itulah yang dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati, itu adalah penyembahanmu yang sejati. Itulah hal yang Allah cari dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ini suatu hal yang saya katakan menjadi perjuangan bagi setiap kita sepanjang hidup kita. Saya tahu hari-hari ini godaan begitu luar biasa. Di era kalian hari-hari ini, ya, semua teknologi begitu terbuka. Orang bisa mengakses banyak informasi, baik informasi yang baik maupun yang tidak benar. Dan bagaimana kita meresponi hal seperti itu? Inilah yang saya katakan, jaga hati dan kehidupan kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan, kata kitab Amsal. Nah, kita melihat sekarang mempersembahkan tubuh, jangan lupa ya. Sana dikatakan tadi mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang baru di dalam Dia. Nah, di dalam Roma 6 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, dikatakan. Ya, kita ini orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ada dua pihak yang menunggu kita untuk kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita.
Di sana dikatakan, kalau kita, walaupun kita sudah ada di dalam Tuhan, kita sudah percaya Yesus dan kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, tetapi kita tidak menyerahkan seluruh anggota tubuh kita. Coba perhatikan baik-baik ya. Mungkin saudara bisa melihat di cermin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kepada siapakah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita? Seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, seluruh panca indera kita. Lebih banyak kita pergunakan untuk apa? Untuk melihat hal-hal yang baik, yang luar biasa yang daripada Tuhan. Atau kita serahkan kepada dunia ini untuk mengumbar hawa nafsunya yang berujung kepada maut, yaitu kebinasaan kekal. Di sini dikatakan, diberikan satu peringatan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, hati-hati, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Karena waktu kamu menyerahkan seluruh anggota tubuhmu, matamu, telingamu, mulutmu, seluruh panca indera, seluruh bagian tubuhmu kepada dosa, maka itu akan dipakai untuk menjadi senjata kelaliman. Oleh sebab itu dikatakan, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging yang menyeret kita kepada dosa, yang menyeret kita kepada kehidupan yang semakin menurun. Caranya serahkan dirimu kepada Allah. Supaya apa? Supaya seluruh anggota tubuh kita dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang mengerti semua katakan amin. Senjata-senjata kebenaran. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Allah yang memberikan Roh Kudusnya di dalam hati dan kehidupan setiap orang percaya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan baik-baik. Kehidupan kita serahkan kepada siapa? Waktu kita serahkan kepada dunia, dunia menjadi tuan bagi setiap kita. Kita juga bukan menjadi milik kita sendiri. Demikian pula waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, kepada Allah, maka jelas dikatakan kita menghambakan hidup kita kepada Allah yang hidup itu. Dan kita bukan milik kita sendiri. Dan yang luar biasa dikatakan ada Roh Kudus yang diberikan. Allah yang berinisiatif untuk memberikan Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan setiap kita. Anak-anak muda dengar firman Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang biasa, tapi diberikan Roh yang luar biasa dalam kehidupanmu. Untuk engkau bisa berkata tidak kepada dosa. Untuk engkau bisa berkata iya kepada kebenaran. Sehingga seluruh hidupmu dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Hal-hal apakah yang penting yang harus kita persembahkan supaya anggota tubuh kita bisa dipakai menjadi senjata kebenaran dan bukan menjadi senjata kelaliman? Catat, yang pertama adalah akal budi kita. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Luar biasa. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini tidak bisa menjamin apapun dalam kehidupan kita. Karena dunia ini akan membawa kita terus semakin menurun dan bukan menaik. Dan dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Change the way of thinking. Cara kita berpikir. You are what you think. Mungkin engkau saat ini ada dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin engkau berasal dari latar belakang keluarga yang mungkin bukan orang kaya, orang berhasil. Mungkin engkau adalah orang yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Itu bukanlah dirimu yang sebenarnya. The real you is your spirit. Yang sebenarnya dari kehidupanmu adalah siapa yang ada dalam kehidupanmu. Kalau Roh Allah yang jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi ini ada dan memerintah atas hati dan pikiranmu. Anak-anak muda dengar baik-baik. Engkau punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Percaya? You are what you think. Haleluya, puji Tuhan.
Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketahuilah bahwa di dalam Allah, di dalam Bapa kita yang sangat baik, tidak ada hal yang jahat. Semua yang terbaik, bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan dan kita pikirkan, ada di dalam Bapa yang sungguh amat baik buat setiap kita. Mari kita mulai melihat diri kita seperti Allah melihat kita, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini mulia. Sehingga Bapa merelakan putranya yang sangat dia kasihi untuk menjadi Azazel, menjadi korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia, termasuk dosa kalian dan dosa saya. Tanpa hal seperti itu, kita semua akan bertemu dengan yang namanya maut, bertemu dengan kebinasaan kekal, penderitaan kekal dalam kehidupan ini. Bersyukurlah dan hargai serta hormati Tuhan. Nah, masalahnya adalah kalau kita tahu pikiran kita ini memegang peranan yang sangat penting untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Mari kita mulai disiplin memasukkan hal-hal yang baik, yang benar ke dalam pikiran kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lakukan setiap hari, baik melalui mata, melalui telinga, segala sesuatu yang kita dengar, yang kita serap, kita mesti berhati-hati. Karena itu akan berpengaruh dengan bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, memandang Tuhan, dan memandang semua situasi yang ada di luar kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kalian, percayalah, di dalam tekanan yang paling hebat sekalipun, kita percaya kita akan tetap menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Percaya kita adalah benih-benih hebat yang luar biasa yang Tuhan taruh di dunia ini, bukan untuk kalah terhadap dunia, tetapi untuk mengalahkan dunia dan menyatakan tentang siapa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Yang kedua, anggota tubuh kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah otak kita, akal budi kita. Yang kedua adalah mata dan telinga kita. Firman Tuhan berkata, biarlah mata hatimu terang. Hati-hati saudara, mata ini adalah jendela kehidupan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan masuk sampai kepada otak kita. Kita pikirkan, dan itu mempengaruhi seluruh arah langkah kehidupan kita. You are what you see. You are what you hear. Apa yang kau dengar. Oleh sebab itu saya katakan, di era teknologi yang begitu luar biasa, ada penelitian yang mengatakan begini, di abad yang ke-21 ini, para pemuda rata-rata melihat, ya, diserang oleh 300.000 pesan sponsor komersial setiap hari. Waktu engkau lihat gadget atau engkau melihat berita atau apapun, ada pesan-pesan komersial yang masuk. Jumlahnya begitu banyak. Dan dengan cara seperti itulah mempengaruhi gaya hidup kita. Banyak orang-orang yang terpengaruh melihat, ya, mode-mode yang luar biasa, dan kemudian mulai menerapkan itu dalam kehidupan mereka. Saya ingin menjadi si A, saya ingin menjadi artis ini, saya ingin menjadi K-pop, saya ingin menjadi apa lagi. Dan kemudian kita menjadi kehilangan identitas kita yang sebenarnya. Mata yang melihat Tuhan, mata rohani yang dicelikkan oleh Tuhan, itu adalah satu hal yang sangat berharga. Bartimeus dikatakan dia orang yang buta. Secara jasmani dia buta. Tetapi kemudian waktu Tuhan Yesus lewat dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan kemudian Yesus datang. Waktu Yesus bertanya kepada dia, "Apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan kepadamu?" Dia berkata, "Aku ingin melihat. I want to see." Dan dia bisa melihat. Dan waktu dia dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan dari buta secara jasmani, dan dia bisa melihat. Dan Yesus berkata, "Pergilah." Tapi Bartimeus mengerti bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Yesus memerintahkan dia untuk pergi, tetapi dia justru mendekat. Dikatakan firman Tuhan, dia malah berjalan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi.
Mata jasmani dia dicelikkan oleh Tuhan. Dan pada saat yang bersamaan waktu dia melihat Yesus, mata rohani dia pun dibuka. Dia tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa. Tahukah saudara, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang punya segala sesuatu. Langit dan bumi itu semua milik daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa selalu, biarlah kiranya mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan dan telinga rohani kita dibuka sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan kebenaran. Kita bisa menangkap perintah-perintah Tuhan, anugerah, jalan keluar, solusi atas setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Gunakan mata dan telingamu sebagai senjata-senjata kebenaran. Yang berikutnya, yang ketiga dikatakan adalah lidah. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun kecil, walaupun dia adalah sebuah anggota yang kecil dari tubuh kita. Ya, perhatikan baik-baik, lidah ini sangat kecil dibandingkan dengan kaki kita, dibandingkan dengan tangan kita. Tetapi dikatakan namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dimulai dari api yang kecil, bisa membakar satu hutan yang besar. Dan ayat yang ke-6 di sana dikatakan, lidah pun adalah api. Sekali lagi, lidah pun adalah api. Apa maksudnya? Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita menyerahkan lidah kita kepada dunia, kepada dosa, maka akan dipakai untuk apa? Untuk membakar dan menghancurkan sesuatu yang baik. Ada berapa banyak hubungan yang baik hancur gara-gara apa? Gara-gara perkataan yang salah, perkataan yang melukai hati orang lain. Lidah sekali lagi dikatakan anggota tubuh yang kecil, tapi memberikan pengaruh yang besar. Kita melihat dengan lidah pula, dengan perkataannya, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Terang jadi, terang jadi. Gelap dipisahkan dari terang. Daratan dipisahkan dari lautan. Semua melalui the words of God. Perkataan saudara, lidah manusia. Lidah Allah begitu berpengaruh. Dan dikatakan lidah setiap kita pun, Tuhan perintahkan hati-hati, kekang lidahmu, kekang perkataanmu. Gunakan kata-kata kita untuk kita bisa menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Setuju? Ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan datang. Ucapkan pengampunan, maka pengampunan kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Ucapkan kata-kata yang membangun, maka kita pun sedang membangun diri kita sendiri. Anak-anak muda, perhatikan ya. Seringkali kita bercanda satu dengan yang lain. Kita mengeluarkan kata-kata sia-sia yang sebenarnya itu bisa melukai hati orang lain, dan ujung-ujungnya juga akan melukai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pribadi yang suka bicara gosip, bicara hal-hal yang negatif, menjelekkan orang lain, maka percayalah, engkau akan dikelilingi oleh para pencemooh, seperti dikatakan Mazmur 1 ayat yang 1. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan berjalan di jalan orang yang suka meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir, mereka duduk di dalam kumpulan pencemooh, selalu bicara negatif. Mari kita pergunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita gunakan lidah kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan itu akan terucap lewat lidah kita, dan berkat akan datang dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, anggota tubuh kita, yaitu tangan dan kaki kita. Persembahkan tangan dan kakimu juga sebagai senjata kebenaran. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-11, firman Tuhan berkata demikian,
dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Tangan ini harus digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan perintahkan untuk kita. Semua anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak SMA, Tunas Daud, dengar baik-baik. Pergunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Jaga baik-baik. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28, di sana dikatakan orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Buat kalian, pekerjaanmu yang paling utama adalah belajar. Semua potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu, kembangkan. Ditambah dengan hikmat Tuhan, kalian akan menjadi best of the best, bukan best of the worst, bukan yang terbaik dan antara yang terburuk, bukan. Kalian semua punya benih ilahi. Dengar firman Tuhan, ada roh Allah dalam kehidupanmu, dan itu yang akan memampukan kalian menjadi pribadi yang excellent, yang luar biasa. Jangan punya standar gini, yang lumayan lah, enggak. Di dalam Tuhan tidak ada kata lumayan. Yang ada di dalam Tuhan adalah best of the best. Tuhan akan menyertai kalian. Dan di sana dikatakan, bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Jangan lihat masa muda kalian. Pak, apa yang saya bisa lakukan? Saya masih terlalu muda. Nah, saya katakan hari-hari ini, banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Di dalam dunia marketplace, banyak anak-anak dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, mereka menjadi kreatif. Mereka bisa membuat sesuatu sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan buat mereka. Dan mereka juga bisa diberkati oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bekerja keras dengan tangannya sendiri, lakukan pekerjaan yang baik, kata Tuhan. Ya, dan Roma 10 ayat 15 kita bicara tentang kaki. Apa fungsi kaki? Kaki ini berjalan kemanapun otak kita memerintahkan untuk kita pergi. Oleh sebab itu saya katakan mesti sinergi antara otak, mata, telinga, ya. Dan kemudian apalagi lidah kita. Confession, ucapkan kemana kaki kita akan melangkah dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Roma 10 ayat 15, dan bagaimanakah mereka dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita pergunakan kaki kita bukan ke tempat-tempat yang salah, bukan ke tempat-tempat maksiat, bukan ke tempat-tempat perjudian, bukan ke tempat-tempat yang membawa kita kepada dosa. Tapi mari kita menggunakan kaki kita untuk pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan memerintahkan kita agar hidup kita bisa menjadi berkat di situ. My life, my offering. Hidupku, persembahanku. Inilah yang Tuhan mau buat setiap kita. Saya percaya anak-anak muda, sekecil apapun yang kau katakan, saya gak bisa buat yang besar, tidak perlu yang besar. Lakukan mulai dari hatimu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah. Apa yang dibawa oleh orang-orang Majus ini waktu Yesus lahir, saya percaya itu dinilai oleh Allah sebagai satu kebenaran. Bagaimana dengan kita? Tuhan sudah memberikan hadiah yang begitu luar biasa, yaitu putranya sendiri. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia katakan, aku berikan Roh Kudusku kepadamu, menjadi partner of life, menjadi teman seperjalanan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bilang begini, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak minta segala sesuatu yang kau bisa berikan buat Tuhan, barang-barang mati, bukan. Tuhan minta hidupmu dipersembahkan untuk Tuhan. Di momen Natal ini, saya mau challenge setiap kalian, anak-anak muda. Jangan tunda waktu, datang kepada Tuhan dan bilang kepada Dia, Tuhan, ini aku, ini hidupku, pakai sesuai dengan apa yang kau mau. Shalom, saya Ferdinand Julian Edo mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru 2021 kepada keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo SMA Tunas Daud, saya I Gusti Bagus Satria mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga SMA Tunas Daud bisa selalu menjadi berkat untuk kita semua. Merry Christmas. 3, 2, 1. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal 2020 dan menyongsong Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal tetap di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. Kami dari keluarga I Gusti Ngurah Putrana mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Bagi keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud, semoga semakin mantap, semakin jaya, dan sukses selalu. Amin. Oke, bye-bye. Bye-bye, say bye-bye, say bye-bye, bye. Untuk segenap keluarga Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram, keluarga Kris mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bagi keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram, makin diberkati dan selalu menjadi saluran berkat untuk semua. Amin. Dari keluarga Yafet Agustinus Malanguna mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram. Kiranya damai Natal selalu ada dalam hati kita dan Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. 20. Semoga damai Natal beserta kita. Have a blessed and wonderful Christmas. Bye-bye. Keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram. Semoga terus berkembang dalam Kristus, damai dan sukacita Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan selamat Tahun Baru 2021 buat keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram. Kiranya berkat Natal tahun ini membawa kehangatan, cinta kasih, dan damai buat kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada keluarga besar Sekolah Kristen Tunas Daud Mataram. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan. God bless. Merry Christmas. Halo, saya Eko Ningsi. Saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk Sekolah Kristen Tunas Daud. Semoga Sekolah Kristen Tunas Daud tetap menjadi berkat buat seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan melihat video ucapan selamat Natal dari para guru dan staf, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim worship, tim choir, dancers, tim multimedia dan audio Gereja GBI Rock Mataram, Bapak Pendeta Gunawan Handoyo, Dr. Andas Kristianto S. Boko, serta panitia acara Natal SMA Kristen Tunas Daud Mataram. Kita akan tutup acara Natal kita yang akan dipandu oleh Bapak Pendeta Gunawan Handoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. My life, my offering. Hidupku adalah persembahanku kepada Tuhan. Untuk semua generasi muda, para remaja yang dengarkan firman Tuhan ini. Kami tidak punya harta, kami tidak punya segala sesuatu yang mungkin berharga yang bisa kami berikan secara materi. Tapi kami tahu bukan itu yang Tuhan mau. Kami tahu bahwa hidup kamilah yang Kau tebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu hari ini
Saya mengajak semua pemuda dan remaja dimanapun kau berada. Mari buka hatimu dan buka seluruh kehidupanmu, persembahkan untuk Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari persembahkan tubuhmu, anggota tubuhmu sebagai alat dan senjata kebenaran di hadapan Tuhan. Maka berkat, kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupanmu. Hari ini engkau mengerti bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Hari ini engkau mengerti bahwa ada banyak hal yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu untuk engkau menjadi saksi dimanapun kau berada. Biarlah Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga membawa matamu dan telingamu untuk dapat melihat dan mendengar hal-hal yang sorga mau nyatakan dalam kehidupanmu, dalam masa mudamu. Dan Tuhan akan mempergunakan lidahmu untuk memberkati banyak orang, untuk mengucapkan berkat. Dan juga Tuhan akan membawa tangan dan kakimu untuk bekerja, untuk menghasilkan, memproduksi hal-hal yang baik, sehingga Tuhan dikenal melalui kehidupanmu. Bapa, aku serahkan generasi muda ini ke dalam tanganmu. Biarlah kiranya kekuatan kasih karunia Tuhan yang menopang. Mereka adalah anak-anak muda yang punya masa depan. Mereka adalah anak-anak muda yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Pakai semuanya. Dan di momen Natal ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjadi center, menjadi pusat atas kehidupan seluruh anak-anak SMAK Tunas Daud, maupun seluruh pemuda dan remaja dimanapun Engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada orang tua wali murid, siswa-siswi SMA Tunas Daud Mataram yang sudah menyaksikan serta merayakan Natal tahun 2020 bersama-sama secara daring. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sampai jumpa di Natal tahun depan. Bye-bye.